Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin semua pada klasik keempat kita hari ini yang bertemakan ngobrol-ngobrol seputar bahasa Inggris. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin acara pada klasik hari ini. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu MC yaitu Zulfanida Musyafa. Mungkin biar lebih kerasa vibes-nya gitu ya bahasa Inggris, mungkin saya akan membantu pada hari ini dengan bahasa Inggris juga nih. Ya, mohon maaf apabila agak dikit-dikit kelibet ya. Oke, thank you very much to MC, to the audience. Allow me to guide today's events, namely the fourth classy or conservation class with the name Talk About English, or in Bahasa is ngobrol-ngobrol seputar bahasa Inggris. Before proceeding to the presentation to the topic, I will read the classes rules first. Rules when classy or conservation class takes place. And first, participants are required to turn off the microphone. Second, participants are required to activate the video. And the last, in the question and answer session, participants who want to ask raise hand first, then activate the microphone after being invited by the moderator. Before that, I will read the CV of presenter today. Okay, yes. The presenter, his name is Gusti Ayusari Dwi Sarwarini. He's graduated from Tri Surakarta Senior High School. Now she is studying in Islamic State University of Syarif Hidayatullah, Jakarta at biology major. She has published 2 anthology books from different projects in the last 2020 and mid-2021. As a council personality, she is really good on tasks and time management. And the next, about her abilities and competencies. The first, there are Microsoft Word, and then Microsoft PowerPoint, and then Filmora video editor, and teaching, Mendeley, and the last is English speaking. About her work experience, the first, there are Kampung English Pare, Lost English Institution, as a mobile tutor English for kids in 2 April 2022 until now, and a private tutor for elementary school Sragen Central Java as a private tutor in March 2022 until May 2022. And the others, next. About her volunteer experience. The first, at KPP Tarsius UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in March 2022 until now. She has head of event division of new member recruitment. And then there are Genome UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in October 2021 until 27 November 2021. And the others, and next, about her education. First, Islamic State University of Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 until present in Bachelor of Biology. There are
some activities like as active member of study group of Genome 2020 batch 10, active member of study group of KPP Tarsius 2019 batch 8, responsible person of biology cell practicum on semester 4, responsible person of best genetic theory on semester 3, and responsible person of Islamic study lecturer on semester 1. And then Tri Surakarta Senior High School in 2015 and 2018 as a science major. There are a member of Pasukan 17 batch 23 and member of C Commission of MPK batch 18. And the last about her achievement. First, Islamic State University of Syarif Hidayatullah Jakarta. In biology major, the first is a head of the event division of the new member recruitment of KPP Tarsius UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2022. And the others. Okay. To shorten the time, let us welcome our presenter today, namely Gusti Ayu Sari Dwi Sarworini. Time and screens are welcome to her. Okay, thank you so much. Okay, wait a while. I'm going to share the screen. Screen, this one, started. Okay, have you seen my screen? Yes. Okay, so yeah, here we go. So hello everyone, good morning. Oops, sorry. Thank you for the time and of course for the chance. I'm actually a bit trembling now and kind of puzzling on my mind to create the sentences. It has been happening since I decided to challenge myself to get a small speech here. To be honest, I'm not 100% sure of myself could lead this discussion because I do believe that a lot of people outside there or one of you guys is capable to sit here. So I don't want you to put a higher expectation on me that I'm a master or advanced in English, or probably you guys pretend me as a dictionary. No, I'm not a dictionary. I need the dictionary precisely. I'm still learning, okay? So yeah, before I kick the drum on this discussion, I'm going to tell you about history, especially my history that probably could be the comedy determination that led me to take the floor. Okay, it is started from kindergarten. So when I was kindergarten, I hated English so bad. I suppose English was confusing, difficult, and annoying. It happened since I agreed with my mom of course to join English class after school. At the time, we talked about the food vocabularies, and my teacher asked me what is daging in English. Of course, I didn't know since English is a strange language that confusing, right? Then one of my friends whispered the answer. Afterward, I imitated. And the next part, my teacher asked me again to pronounce many vocabularies on blackboard. Then I bumped into the word meat. You know, in Bahasa, when we read about the word meat, MEAT, we Sorry, directly, Sari. yeah, what? Your share screen has lost in Zoom. No, I'm it sorry. is not lost. It's blank space, okay? Oh, I'm sorry. So, Okay, okay, next. okay. So, okay. So if we read about the text MEAT, so we directly pronounce this as meat, right? That was my bad. I did it. I answered meat, and I didn't know why. All eyes on me directly, and the
the stare was so, kind of like horrible and judged me as a wrong person. And my teacher directly corrected my pronunciation. And as we know, dagging in English is meat. And I didn't even know why meat could pronounce as a meat in English. Since then, I put English on my red list. I hated that language so bad. Okay, so jump to the elementary school. My mom sent me to the course, like the common course that you could get many lessons in your school, such as math, science, social, English, and so on. It seems like you go to your elementary school teacher's house. Yeah, probably the method that taught by my teacher was good, so I understood about English materials. It was just the border of answering the English contextually. We didn't learn about how to way to speak, listen, and write an essay. So as far as I could answer a question or pass the examination, it was enough for me. But when Indonesia was in the peak of music industry, if you remember, there was a lot of music channel on TV, and I used to watch after school or after before learn Ikra in the afternoon. I started to have two idols that are really motivating me to learn about English. Then my 11th supposed English is international language that is crucial. Furthermore, I promised to myself put the words deep on my mind by saying, I do believe on myself that someday I can speak and think about English overhead. At the time, I didn't know the word fluent. Okay, so I used the vocabs that I knew. And then I made a list of education level after graduated from elementary school. So the first list, I must enroll to the best junior high school in my town. At that time in 2012, there was an international accreditation in every best state junior high school and high school. So I suppose to enhance my English capability, I must approach that school because I need it in the environment. Unfortunately, by joining the international level made me crazy on English. It means that it means that I was stressed out, as a 12 years old girl who never read a lot about English. You have to face biology, math, physics, and some social lessons by using full of English textbook. And then the English lesson was full of synonyms and antonyms. And then I didn't know why they do not have the fun method to get approachment in English. But I was not fragile. I kept moving to understand about English. Even I got many remedial. I bought a dictionary, but I didn't know how to way to read it or to use the dictionary. Then, when Mr. Joko Widodo won the election, he removed the international accreditation in every state school, both junior high school and high school. And I got a bit water of freedom at that time. Even though the national examination had not removed yet, I kept moving for my preparation on English. I bought the English module for national examination. I read the paragraph, then I underlined in the difficult word, then I read it again until I comprehend with the meaning. And then the second list of my 11, I have to compare myself the next level. It was high school. I must enroll to the best high school outside my city. I decided to choose Solo for next education because Solo has better education and environment than in my city. Luckily, there was not economic trouble in my family, so my dad could pay the tuition fee. I really blessed with my high school environment since I met a lot of amazing person. They have good intention on education. They have high dream, and of course, we were in very strong competition. So yeah, let's talking about my struggle in English. I almost wanted to enroll to English club, but I decided to hold myself because I knew the competitors were freaking crazy in English. They were English active and had many achievements in English. I suppose my English was not enough to tell about developing idea, especially on speaking. Unfortunately, two of my classmates are were English active, so they are using English in home to communicate with their family.
Then I asked one of them to help me for speaking, but it was no longer to get practice with her. In the short story, I got a gap year. And this is kind of my turn point to get better. I was stressed out that I didn't accept in prestigious state university while my classmates almost all in the favorable university. At the time, I accepted in one of prestigious private university in Bandung by partial scholarship, but my dad couldn't pay the tuition fee. So yeah, I got a gap year. You know, it was hard when my classmates shared about the preparation of university orientation. Then it made me thought that I must study wherever I study in. If my friends could start to study in university, I have to study even if it's not in university. And Alhamdulillah, there was a brochure from Telegram group that posted about English scholarship in Pare, Kampung Inggris. Then I spent my gap year in Pare by that scholarship. Okay, this is the end of my short speech. And the next part is, would you please retell about what I have spoken? It means that saya butuh satu orang aja. Setelah saya speech tadi beberapa menit, ada yang bisa nggak coba jelasin secara singkat saya bilang apa? Coba pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Satu orang saja. Raise hand mungkin, jangan takut karena apa ya, namanya belajar ya. Jadi di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi nanti akan saya benarkan. Ya, coba satu orang saja, mungkin dari KPP Muda yang menurut saya juga sudah melek bahasa Inggris sih. Atau dari teman-teman KPP 9 atau 8. Silahkan. Ini beneran nggak ada ya? Nggak ada ya, wow. Oke, beneran nggak ada. Ini malu atau nggak ngerti atau mungkin saya salah ngomong jadi misunderstanding atau bagaimana? Ayo, nggak ada. Ada yang raise hand nggak, moderator? Apa suara saya nggak kedengeran sampai sana? Oke, halo, masih kedengeran kan? Masih, Sari. Oke, masih. Oke, yaudah. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, coba saya retell lagi tapi pakai bahasa Indonesia. Oke. Set. Nah, ini tuh saya tertarik di belajar bahasa Inggris itu karena awalnya dulu saya sempet sebel banget sama bahasa Inggris, bener-bener sebel. Karena apa? Bahasa Inggris itu menurut saya tuh susah, terus bahasanya itu bohong. Karena waktu saya TK ditanyain bahasa Inggrisnya daging apa, saya nggak tahu. Terus teman saya bilang meat gitu kan. Terus saya bilang ke guru meat. Habis itu saya disuruh pronounce lagi, mengucapkan beberapa kata waktu itu tentang vocabularies tentang food atau makanan. Nah waktu itu saya ketemu sama kata meat. Tapi kan meat kan kalau di tulisannya meat ya. Nah itu dibacanya meat. Dan itu kayak nyebelin gitu. Saya bacanya apa, pronounce-nya, pelafalannya bagaimana. Dan itu nyebelin banget gitu. Dan sampai sekarang bahasa Inggris pun juga masih nyebelin bagi saya. Tapi entah kenapa saya selalu tertarik gitu. Nah ini ketertarikan saya itu dimulai ketika saya SD. Nah waktu SD itu saya dimasukin ke ibu saya ke kursusan kayak kursusan yang ada banyak mata pelajarannya gitu, kayak kamu bisa les matematika, bahasa Indonesia, social, apalagi science dan lain sebagainya, dan juga bahasa Inggris. Dan mungkin waktu dulu itu metode guru les-lesan saya itu bagus tentang bahasa Inggris. Jadi saya kalau ngerjain ngerjain ujian itu selalu dapat nilai bagus. Bahkan saya jadi langganan tirunan teman saya. Jadi teman saya kalau mau UAS, UTS tuh udah jauh-jauh hari, Sar nanti itu ya Ridi nirunin ya, iya gitu. Jadi oke aja karena
saya merasa nggak tersaingi gitu dalam bahasa Inggris. Nah, terus waktu di SD tahun 2010, di bawah tahun 2012 pokoknya, itu musik industri di Indonesia kan lagi naik tuh, banyak soloist gitu kan. Nah, itu saya ngefans sama dua artis yang bener-bener jago bahasa Inggris dan mereka juga udah berkarir di Amerika gitu kan. Dan kalau misalnya mereka dapat penghargaan itu speech di podium mixing language, jadi pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Inggris, dan itu kayak amazed banget gitu, mereka bisa pakai bahasa Inggris dan pronounce-nya bagus menurut saya. Jadi waktu itu saya umur 11 tahun dan saya berpikir bahwa oh, jadi kalau mau ke Amerika, mau ke negara-negara luar itu satu-satunya kunci untuk berkomunikasi dengan mereka itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari situlah umur 11 tahun saya berpikir bahwa bahasa Inggris ini tuh penting banget ternyata gitu. Dan habis itu di umur 11 saya tuh langsung ngelis apa aja yang harus saya persiapkan untuk bisa belajar bahasa Inggris, bisa mendapatkan diri untuk belajar bahasa Inggris sampai saya tuh nanemin mindset gini. Pokoknya suatu hari nanti saya percaya sama diri saya sendiri. Kalau saya bisa belajar bahasa Inggris, saya bisa berpikir tentang bahasa Inggris, saya bisa ngomong ngomong lancar kayak saya ngomong bahasa Jawa sama bahasa Indonesia kayak gitu, kayak overhead, di luar kepala ibaratnya. Udah yakin aja, maksudnya jalannya bagaimana, tapi saya nggak tahu, cuma yakin aja. Nah, terus saya ngelis tuh, ada beberapa list. Pokoknya habis graduated, lulus dari SD, saya harus ke SMP ini. Lalu SMA-nya harus di sini. Kuliahnya waktu itu saya matok ke University of Columbia. Columbia University, di Columbia University. Nah, terus saya SMP-nya pokoknya harus SMP 1. Nah, waktu itu kan SMP 1 itu yang paling bagus di Sragen, di kota saya. Nah, di tahun 2012 ke bawah, saya kan masuk SMP itu tahun 2012. 2012 itu tuh masih ada sistem yang namanya RSBI, kalau teman-teman masih dengar. RSBI itu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Jadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional itu kurikulumnya udah pakai bahasa Inggris, dan itu ada kayak apa, tes dirjen. Tes dirjen itu ibaratnya kayak UN RSBI dan SBI senasional se-Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris semua. Nah, itu saya pokoknya harus dapetin RSBI. Gak mau tahu, harus dapetin RSBI, dan alhamdulillah keterima dengan serangkaian tes. Terus ketika saya udah terjun ke lingkungan yang banyak bahasa Inggrisnya, maksudnya guru-guru itu udah menjelaskan tentang bahasa Inggris, apalagi kalau ketemu matematika, biologi, fisika, itu kalau guru-guru share PowerPoint itu pasti pakai bahasa Inggris. Cuma nanti per sentences, per kalimat itu ditranslatein gitu. Tapi yang terjadi adalah saya malah tambah stres. Saya stres banget waktu itu. Ya, maksudnya kayak umur 12 tahun yang nggak pernah baca buku bahasa Inggris, yang nggak pernah tahu bahasa biologi pakai bahasa Inggris, tiba-tiba waktu belajar itu pakai bahasa Inggris. Coba bayangin, nggak pernah belajar bahasa Inggris tapi bahasan kingdom sampai species itu tuh apa terjemahannya pakai bahasa artinya tuh pakai bahasa Inggris semua gitu di bukunya. Dan itu saya sempat stres dan kayak sebel banget sih, bahasa Inggris kok nggak bisa masuk ke dalam diri saya gitu. Nah, tetapi untungnya waktu itu ketika Pak Jokowi kepilih jadi presiden, nah Pak Jokowi memutuskan untuk menghapus semua RSBI dan SBI di sekolah negeri SMP maupun SMA di Indonesia karena economic imbalancing, ketidakseimbangan ekonomi gitu. Jadi dan saya lebih bersyukur waktu itu nggak pakai bahasa Inggris, kurikulumnya, modul-modulnya udah diganti, dan saya kayak wah senang gitu. Tapi kesenangan itu nggak memutuskan saya untuk tidak belajar bahasa Inggris. Apapun kesempatan dalam belajar bahasa Inggris itu saya harus maksimalkan gitu. Termasuk mata pelajaran dalam bahasa Inggris saya harus maksimalkan. Walaupun stres, saya tetap belajar dan belajar sampai UN. Karena UN dulu masih ada dan belum dihapuskan. Jadi waktu saya dulu belajar bahasa Inggris itu, saya pendekatannya itu baca buku, beli buku modul untuk UN, persiapan UN bahasa Inggris. Kemudian ada banyak passages, ada banyak bacaan di sana
Nah, itu satu kalimat itu saya baca, kemudian di situ ada kalimat, ada vocab yang susah nggak, terus saya garis bawahin, setelah saya garis bawahin, di bawahnya itu saya tulis artinya, kemudian saya baca ulang dari awal sampai saya paham, nggak baca arti dari vocab yang nggak saya tahu gitu. Tapi itu butuh waktu yang banyak gitu, karena dulu saya memang benar-benar nggak pernah masuk ke kursusan bahasa Inggris yang khusus gitu. Selalu kursusan itu umum, yang mana bahasa Inggrisnya itu cuma tertuju pada gimana caranya kita bisa menjawab soal secara kontekstual, kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya SMA, saya menemukan environment atau lingkungan yang bagus untuk belajar. Nah, di sana SMA-nya alhamdulillah dapat lingkungan yang baik, orang-orangnya juga fokus sama pendidikan, punya semangat semangat belajar yang tinggi, juga mereka juga kebanyakan udah melek bahasa Inggris gitu loh. Jadi ketika dulu saya tuh nggak suka reading bahasa Inggris belas, tapi waktu dulu teman-teman itu udah bisa reading komprehensif, dan saya kayak sebel gitu sama teman-teman saya, lihat mereka udah bisa reading tapi saya nggak tahu isi passage atau isi teks di dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Saya nggak tahu karena saya benci reading. Saya lebih suka listening, lebih suka watching waktu dulu. Jadi kalau ada tes UTS atau UAS ada listening sectionnya, saya lebih suka itu dan nggak ada kendala. Tapi kalau reading udah bolak-balik aja kertas ujian itu tuh karena susah gitu. Nah, terus saya coba masuk ke salah satu, saya pernah kepikiran coba masuk ke English Club di Semaga di sekolah saya. Tetapi nggak berani karena sekolah saya itu terkenal Chinese, banyak Chinese-nya. Dan orang-orang yang masuk English Club itu punya keturunan Chinese, jadi di mana mereka udah English active gitu. Waktu di rumah mereka udah pakai bahasa Inggris sama orang tua, sama keluarga mereka udah pakai bahasa Inggris. Jadi mundur duluan alon-alon gitu. Kayak mereka udah banyak achievement-nya dan pengembangan idea dalam speakingnya sudah bagus. Jadi saya kayaknya udah langsung ditolak sebelum ngomong gitu. Ya sudah, akhirnya saya nggak sedih sih, nggak sedih karena nggak masuk ke English Club, karena saya udah berprioritas ke kegiatan yang lain. Nah, alhamdulillah di kelas saya itu ada 2 teman saya yang aktif ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi mereka di rumah juga pakai bahasa Inggris sama orang tuanya gitu. Nah, salah satu dari mereka itu saya ajakin ngobrol sampai bahasa Inggris. Kayak saya minta tolong sama dia untuk coba dong saya diajarin untuk speaking kayak gitu. Nah, terus diajarin tapi cuma sekali aja. Terus the next chance itu nggak ada progress, dan mungkin dia malu gitu loh, belum pede untuk mengajari ilmunya kayak gitu. Dan dia itu pinter banget di accent British. Jadi saya suka banget sama gaya dia gitu. Udah kayak kebarat-baratan lah orangnya, dan dia punya darah Jerman jadi agak bule gitu rupanya. Nah, kemudian singkat cerita, saya itu gap year. Jadi saya lulus di SMA tahun 2018. Dari SMA 2018 gap year, nggak keterima di universitas negeri ya. Tapi kalau di universitas private saya keterima, atau swasta keterima, cuma nggak ada biaya waktu itu. Jadi ya nggak bisa masuk universitas, jadi harus ngulang. Nah, terus karena tiap hari itu teman-teman saya di kelas itu selalu chatting, sharing tentang orientasi universitas mereka di grup, dan itu kayak burning desire gitu. Kayak saya tuh menanamkan, pokoknya kalau mereka udah mulai belajar di universitas, saya harus belajar juga, nggak tahu gimana caranya. Nah, terus saya kepikiran Kampung Inggris Pare. Terus saya juga kepikiran list saya waktu umur 11 tahun kalau saya mau keluar negeri gitu kan. Nah, terus gimana kalau enggak saya ngabisin gap year-nya di Pare gitu. Udah tahu cari di internet harganya, waduh harganya ternyata mahal. Terus habis itu saya bilang sama papa nggak bisa biayain karena harga segitu tuh buat 1 bulan aja nggak bisa gitu loh. Pokoknya nanti teman-teman cari-cari sendiri aja 1 bulan di Pare itu berapa gitu. Nah, terus alhamdulillah karena dulu SMA saya struggle buat cari informasi beasiswa luar negeri juga, saya di grup beasiswa itu juga di posting akhirnya brosur untuk beasiswa
10 bulan di kampung Inggris. 10 bulan di kampung Inggris itu gratis pendidikan sama gratis buat biaya hidup. Dormitory kalau biaya hidupnya sendiri. Cuma kalau biaya di Pare buat makan itu nasi 3.000 udah kayak beli 10.000 di Jakarta. Jadi murah banget di Pare. Saya berulang kali datang ke warteg yang sama ibunya bilang, Dek, Miss, kan di sana bilangnya Miss kalau enggak punya uang besok aja bayarnya gitu sampai digituin. Jadi banyak orang baik di sana dan murah-murah di Pare. Nah, terus akhirnya saya menghabiskan gap year di kampung Inggris Pare selama 10 bulan dan keterima di UIN tahun 2019. Dan mungkin ini merupakan salah satu pertimbangan dari panitia untuk meminta saya berbicara sekarang gitu. Dan sebenarnya saya tuh yakin di luar sana atau beberapa orang dari KPP ini itu emang lebih capable dari saya, itu pasti ada untuk bahasa Inggrisnya. Oke, next dulu. Nah, why English is crucial? Crucial itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, bagi saya English itu merupakan international language, bahasa internasional. Ibaratnya kalau kita punya banyak bahasa daerah, bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Terus kalau kita punya banyak negara, bahasa persatuannya adalah bahasa Inggris. Nah, di PBB pun, sidang PBB itu sampai sekarang gunain bahasa Inggris gitu. Kemudian, one of the works or scholarship regulation. Jadi salah satu regulasi untuk ngelamar kerja kalau enggak beasiswa. Jadi mungkin kalau setelah lulus dari kuliah itu ada beberapa kerja yang menyarankan untuk ada kualifikasi bahasa Inggrisnya, mungkin active writing atau speaking atau reading dan lain sebagainya. Tapi kalau scholarship mungkin saya nggak mau ke luar negeri, saya pengen di dalam negeri. Iya, di dalam negeri pun harus pakai sertifikasi TOEFL gitu, harus punya TOEFL untuk mendaftar beasiswa gitu, S2-nya. Okay, next one. By using English, we are able to serve a lot of knowledge. Nah, ini yang saya rasakan. Jadi, menggunakan bahasa Inggris itu bisa menggali lebih informasi-informasi yang kita nggak dapetin. Nah, ini saya rasakan banget ketika saya pernah mengerjakan praktikum mikrobiologi, di mana saya udah cari referensi dari suatu misalnya bakteri ya, itu tuh nggak ketemu-temu, ternyata waktu di referensi bahasa Inggris tuh lebih banyak. Terus waktu semester 2 di praktikum sistem perkembangan hewan SPH. Itu kan pernah cari tentang bulu-bulu, sisik-sisik kayak gitu kan. Nah, itu detailnya itu saya temukan di jurnal bahasa Inggris kayak gitu. Jadi Campbell pun rujukannya dari bahasa Inggris, Brock dari bahasa Inggris, dan banyak lagi itu kita bisa merujuk ke bahasa Inggris gitu. Banyak penelitian yang lebih maju itu pakai bahasa Inggris, apalagi kalau misal mau ke bioteknologi dan lain sebagainya itu pakai bahasa Inggris gitu. Nah, terus adheres to our lifestyle. Jadi melekat kuat di lifestyle kita. Kok bisa? Karena kita hidup di teknologi 4.0 kan. Di teknologi 4.0 ini kita udah pakai gadget. Anak SD pun udah dikasih gadget. Apalagi kita kuliah ngadepnya laptop. Laptop itu sistemnya pakai bahasa Inggris. Kita kalau misal menggunakan Word saja itu pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misal ada beberapa icon yang kita nggak tahu artinya, ya kita susah untuk mengoperasikan itu gitu. Next. Nah, ini adalah how the way to learn English well. Saya mengadaptasi pemikiran ini dari Lydia Mikova, The Secrets of Learning a New Language. Jadi ini sebenarnya Lydia ini berbicara tentang polyglot. Polyglot itu yang suka belajar banyak bahasa. Jadi nggak satu doang, ada 5, 6 kayak gitu. Mungkin 3, 4 itu juga termasuk polyglot. Nah, ini juga bisa ditanamkan bagaimana cara untuk mempelajari bahasa Inggris. Oh my god, that's quite difficult. Yang pertama harus enjoy. Kalau teman-teman udah gedek duluan sama bahasa Inggris, udah sebel sama bahasa Inggris, ya gimana mau enjoy, gimana mau deketin gitu. Ibaratnya kalau teman-teman udah gedek sama si dia, tapi gimana cara deketin dia nyebelin kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi harus enjoy dulu untuk learn bahasa gitu.
Yang kemudian harus tahu sistem. Sistemnya maksudnya itu ada perintilan apa aja sih di dalam bahasa itu yang harus kita pelajari gitu. Nah, kemudian setelah tahu perintilannya kita cari tahu metode. Sebenarnya metode kalau dicari di YouTube itu banyak banget yang bahas. Ada dari YouTuber Indonesia, YouTuber internasional, mereka juga bahas gimana cara bisa belajar bahasa Inggris. Nah, untuk menyeleksi metode-metode itu yang banyak, itu dari diri teman-teman sendiri gitu. Jadi yang tahu metode yang bagus buat diri teman-teman sendiri itu ya teman-teman sendiri. Misal saya kasih metode ke teman-teman, belum tentu teman-teman suka gitu. Kayak tadi misal saya harus baca banyak apa namanya artikel, terus saya harus garis bawahin satu-satu. Nah itu mungkin di pikiran teman-teman, aduh kak ribet banget sih kok belajar kayak gitu. Nah itu ada yang nggak cocok sama metode saya. Jadi untuk menemukan metode itu teman-teman sendiri yang bisa menemukan gitu. Kemudian passion itu sabar. Jadi untuk belajar kita harus sabar. Kayak moral value yang saya ceritakan tadi, saya tuh di waktu di SMP tuh udah gedek sama bahasa Inggris, walaupun saya banyak remedi karena nggak tahu konteksnya dalam bahasa Inggris waktu awal-awal di RSBI itu. Saya tetap belajar sampai saya UN dan alhamdulillah UN-nya bagus. Gitu aja. Alhamdulillah UN-nya bagus dan bisa masuk ke SMA bagus juga gitu. Nah, terus how the way to approach English? Bagaimana cara pendekatan English ke English-nya gitu, belajar bahasa Inggrisnya. Nah, ini saya rangkumkan. Yang pertama, teman-teman harus set the goals. Set the goals itu teman-teman harus punya tujuan. Ngapain sih belajar bahasa Inggris gitu? Mungkin teman-teman lebih prefer ke Korea atau ke Jepang atau ke yang lain sebagainya. Terus kalau misalnya udah di set the goals, tahu belajar bahasa Inggris itu buat apa, misal, oh saya pengen scholarship, saya pengen ke luar negeri buat kerja gitu, ya harus pakai bahasa Inggris, tapi tergantung ke luar negerinya itu kemana gitu. Kalau misal ke Taiwan, ya otomatis Chinese. Nah terus, tapi kalau misal mau ke Kanada misalnya ya, nah itu ya pakai bahasa Inggris karena bahasa nasional mereka pakai bahasa Inggris kayak gitu. Set the goals dulu, habis itu cari tahu goals teman-teman itu apakah membutuhkan sertifikasi bahasa Inggris gitu. Nah ini dia. Jadi sertifikasi bahasa Inggris itu ada beberapa. Nah salah satunya yang di sini. Jadi untuk teman-teman tahu kalau TOEIC itu untuk kerja, TOEFL IELTS itu biasanya untuk akademik atau S2 kayak gitu, atau exchange students. Tapi kalau exchange sekarang bisa pakai Duolingo yang 1000 kata itu 1000 skornya. Nah, terus dilihat lagi requirement ya. Requirement, oke. Dari pekerjaan persyaratan yang teman-teman pengen apply gitu. Apakah itu scholarship pakainya TOEFL apa? IELTS-nya harus band berapa atau skor berapa kayak gitu. Sama seperti kerja kayak TOEIC itu harus minimal skornya berapa dan yang dibutuhin itu apa aja. Nah, untuk harga-harganya misal nanti teman-teman bisa explore sendiri ya karena itu bermacam-macam harganya. Nah, ini adalah komponen speaking yang diceritakan oleh Lydia tadi untuk belajar bahasa baru. Yang pertama adalah speaking. Jadi bahasa Inggris itu ada speaking. Bahasa Inggris itu nggak cuma kita baca, dengar, tahu, ya udah, nggak, tapi ada speaking. Kalau misal mau pendekatan ke sertifikasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya listening. Listening itu nggak cuma fun listening music, dah tahu, selesai, atau podcast dah tahu, selesai, enggak gitu. Tapi ada kayak nanti tes-tesnya kayak gitu. Kemudian ada reading. Nah, kita udah di kuliah dan kita udah mencicipi jurnal internasional, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan reading komprehensif, pembelajaran reading komprehensif dari diri kita sendiri. Reading komprehensif itu artinya kita tahu bab 1, 2, 3 itu kesinambungannya seperti apa. Nah, itu namanya reading komprehensif. Jadi, banyak baca di jurnal internasional itu lebih baik untuk teman-teman pendekatan ke bahasa Inggris. Nah, kemudian ada writing. Writing di sini nanti effortnya misalnya teman-teman harus waktu kerja nanti misal disuruh buat CV pakai bahasa Inggris atau esai pakai bahasa Inggris atau daftar scholarship misalnya disuruh pakai esai bahasa Inggris gitu. Scholarship yang S1 mungkin ada. Nanti tapi kalau S2 nanti mungkin lebih ke study plan kayak gitu. Terus selanjutnya
Nah, perintilan-perintilan. Nah, ini adalah saya berbicara tentang perintilan. Jadi speaking, listening, reading sama writing itu ada faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukungnya yang salah satunya ada vocabularies. Di bahasa Inggris itu ada 3 level vocabularies. Yang pertama level A, B, C. Nah, masing-masing level masing-masing level itu dibagi menjadi 2. Level A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, itu tergantung tingkat urgensinya dan tingkat penggunaannya. Kalau level A itu biasanya dipakai level TK sampai SD, terus nanti B itu udah ke SMP sampai SMA, SMA itu udah C1 biasanya, kemudian kuliah udah pakai C kayak gitu. Dan kalau misalnya nanti mau sertifikasi ya, ada tuh tes speaking di TOEFL sama IELTS. Kalau TOEFL-nya tuh yang IBT biasanya. Nah, itu gimana caranya kita pilih kata yang bisa dipakai untuk suatu pengembangan ide kayak gitu. Dan itu biasanya vocab yang dipakai itu levelnya udah nggak A lagi, tapi B2, C1, C2 seperti itu. Dan nggak semua level C itu bisa dipakai gitu karena tergantung urgensinya. Urgency. Oke. The next one itu adalah grammar. Jadi kalau kita udah tahu kosakata bahasa Inggris apa, nah gimana cara tahu kita menyusun kalimat, kita harus tahu grammarnya. Grammar ini kalau di bahasa Inggris tuh beda sama bahasa Indonesia. Jadi grammar itu lebih ke tenses atau waktu. Kalau di bahasa Inggris sudah berbicara tentang waktu. Kalau kita sekarang makan, besok makan, kemarin makan, di Indonesia kan sama-sama aja. Nah, nanti verbnya yang ada di grammar, yang kata kerjanya yang ada di grammar itu bakalan berbeda. Seperti yesterday I ate, tomorrow I will eat. Kemudian today I have eaten. Kemudian ada juga I eat or I am eating kayak gitu. Jadi tergantung waktunya, dan ini juga berefek pada nanti untuk speaking dan juga writing. Kalau speaking, apakah kita berbicara tentang masa lalu, apakah kita berbicara tentang masa depan dan masa sekarang. Writing juga gitu. Writing yang digunakan itu writing apa dulu. Misalnya kita mau descriptive text. Descriptive ya berarti present yang dipakai. Tapi kalau misal kita berbicara tentang history atau kejadian yang sudah lalu ya pakainya past tense. Kemudian kalau misal berbicara tentang study plan itu kalau nggak present ya pakai future kayak gitu. Next. Nah, ini penting nggak penting, tapi menurut saya penting banget adalah pronunciation. Nah, di pronunciation ini adalah pelafalan. Gimana cara melafalkan yang baik biar nggak misunderstanding sama native English speaker. Nah, di sini menurut saya setelah saya di Pare tahu ada pronunciation, imitating atau cuma copy paste aja kan ada metode tuh yang cuma dengerin terus habis itu dengerin terus dengerin diucapin tanpa tahu pronunciation-nya. Itu tingkat kegagalannya menurut saya lebih tinggi daripada kita tahu phonetic symbolnya, phonetic alphabetnya ini. Jadi saya pernah dulu dari SD sampai SMA, saya tuh modalnya cuma listening kan, imitating. Jadi apa yang speaker say, saya imitating. Terus saya pretending itu. Saya berpura-pura kalau pelafalan saya itu bisa seperti native English speaker gitu. Nah, cuma pretending seperti itu sampai SMA, teknik imitating saya pakai. Ketika saya datang ke Pare dan belajar pronunciation, ternyata banyak banget yang salah. Contohnya aja kata karena. Karena itu kan kalau dalam bahasa Indonesia namanya because ya. Kalau kita baca kan because gitu kan. Nah, ternyata untuk di pronunciation-nya itu adalah because. Jadi saya pernah sempat kena marah sama tutor saya sampai waktu speech di stop. No, because gituin. Jadi kayak oke, jadi emang awal-awal susah untuk adaptasi, tapi lama-lama juga terbiasa. Kayak ini bahasa Inggris kan kalau di bahasa Inggris kan atau di word Inggris kannya kan English tulisannya English gitu kan, English. Nah, tapi cara pronounce adalah English. Jadi ada g-nya gitu di habis ya. English. Jadi nggak English language.
English language. Kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu belajar pronunciation. Dan ini udah banyak banget di YouTube. Jadi misal teman-teman mau belajar pronunciation, ada native English speaker-nya langsung yang buat videonya. Jadi udah blessed banget kita hidup di daerah 4.0. Di era. Oke, setelah kita tahu komponen-komponennya, sekarang to-do list. To-do listnya tujuannya mau kemana? Misal cuma mau ke reading, ke speaking, atau ke writing. Saya kasih 3 ini karena ini ada pendekatan-pendekatannya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau pertama adalah reading. Reading itu bisa sekaligus belajar vocabulary sama grammar. Nanti coba deh teman-teman kayak ke Jakarta Post atau kemana gitu, ke artikel-artikel bahasa Inggris, coba satu kalimat dianalisis, ini apakah tenses-nya present, past, atau future, kayak gitu. Terus nanti vocabularies-nya juga dianalisa. Adakah vocabularies yang yang saya tidak tahu, di underline, kemudian dicari di kamus, kayak gitu. Kalau mau men-trigger ingatan atau pemahaman bahasa Inggris itu coba untuk pergi ke Cambridge Dictionary, cambridgedictionary.com gitu kalau nggak salah ya. Nah itu kalau misal teman-teman cari tahu arti itu nanti artinya pakai bahasa Inggris gitu. Dan saya biasanya pakai Longman. Longman di sini tuh ini peninggalan saya dulu dari Pare. Jadi di sini meaningnya udah pakai bahasa Inggris semua di sini dan ada phonetic alphabetnya. Dan kemudian ada speaking. Speaking di sini pendekatannya itu reading, vocabulary, listening, imitating, atau pronunciation, sama practice. Nah, kalau di speaking ini kata tutor saya, teman-teman gak banyak baca, teman-teman gak bakal ada ide. Dan kalau misal teman-teman gak ada ide, walaupun teman-teman punya a bunch of vocabularies atau banyak vocabularies, itu gak bakal keluar karena teman-teman gak punya ide untuk memproses kata-kata itu. Gitu. Jadi reading yang banyak supaya dapat referensi kalau misal nanti ada sudden topic atau lain sebagainya. Mungkin untuk melatih speaking yang kecil-kecilan mungkin apa yang sudah saya lakukan kemarin kayak gitu, bercerita tentang kemarin, misal ibu masak apa, komponennya apa saja kayak gitu, diceritain aja di depan mirror, kaca, supaya teman-teman bisa melatih gitu bahasa Inggrisnya. Terus kalau nggak di-record pakai handphone, kemudian didengarkan ulang, habis itu dianalisis mana yang salah, mana aja kayak gitu. Nah, terus vocabulary ini juga nggak semua vocab dipakai untuk satu tema speaking. Jadi belajar banyak vocab itu perlu banget, tapi nggak semuanya dipakai gitu loh. Dan kalau kita nggak kebiasa pakai itu, kita nggak bakalan waktu sudden topic kita nggak bakalan bisa ngeluarin kata-kata itu gitu. Kalau nggak biasa dipakai. Nah, terus kalau listening itu biasanya mempengaruhi ke cara pelafalan kita. Nah, kalau buat speaking itu biasanya saya listening dulu, kemudian di-imitating ada kata-kata yang perlu ditiruin atau tidak seperti itu. Nah, itu nanti bisa dicoba habis ini sendiri kayak gitu. Nah, itu listening sambil imitating itu untuk pronunciation kalau misal masih bingung pakai phonetic alphabet yang tadi gitu. Kemudian ada writing. Writing di sini itu pendekatannya adalah reading. Nah, sama kayak speaking, kalau reading, kalau kita nggak banyak-banyak reading, itu kita nggak punya referensi untuk nulis. Ya kayak kita garap laporan praktikum, kalau kita nggak banyak-banyak baca, kita nggak tahu cara jawabnya itu kayak gimana gitu. Kita nggak akan ada idenya gitu, nggak akan menjawab tujuan. Nah, kemudian vocabulary. Nah, vocabulary misal kita mau mendeskripsikan tentang sesuatu, laptop misal dideskripsikan. Nah, itu kira-kira vocab apa aja yang harus dipakai kayak gitu. Nah, habis itu grammar. Nah, ini grammar kalau di writing, apakah itu kita akan menulis waktu present, past, atau future kayak gitu. Kemudian practice. Nah, kemudian practice-nya ini bisa pakai aplikasi yang udah ada di internet kayak Grammarly, Pro8 Writing kayak gitu. Next one. Nah, ini adalah recommendation ratingnya. Jadi, ini yang aplikasi yang di atas itu yang direkomendasiin sama teman saya.
Nah, itu UN Newsreader, McKinsey Insight, dan Instant Knowledge. Nah, di UN itu nanti teman-teman juga bisa lihat live streamingnya gimana diskusi di PBB. Kemudian di McKinsey Insight itu berbicara tentang bisnis. Jadi kalau teman-teman mau jadi startup atau misal lagi approach ke bisnis-bisnis gitu, banyak sekali CEO yang membagikan insight-insight tentang bisnis di situ. Kalau instant knowledge itu banyak sekali, ada biologi juga di situ, jadi bisa di download. Terus ada podcastnya, jadi enak. Jadi podcastnya itu nanti ada skripnya juga. Jadi while you are listening that podcast, you are able to read the script, okay? Kemudian mungkin teman-teman lebih canggih ya, tahu apa saja yang dibutuhkan untuk membaca. Mungkin kalau teman-teman ke Jakarta Post, CNN, BBC, dan Al Jazeera itu terlalu bored, terlalu politik, atau terlalu international issue, teman-teman bisa coba ke yang lain, situs-situs reading yang lain. Nah, kemudian ada grammar. Nah, itu yang saya bilang tadi bisa ke Grammarly kalau buat writing, terus pembetulan grammarnya di Grammarly. Habis itu biasanya saya pindahin dulu habis dari Grammarly dibenerin ke Pro Writing 8. Di Pro Writing 8 itu yang ada di sebelah kanan, paling pojok itu. Nah, di situ ada banyak aplikasi yang mana bisa mendeteksi kata-kata tuh harus dirubah seperti ini loh, yang benar kayak gitu, itu bisa dideteksi. Terus habis itu kayak apa sih kata-kata teman-teman, ada vocab-vocab yang berulang itu tuh harus di-reducing kayak gitu. Itu ada di Pro Writing. Nah, kemudian kalau udah saya benerin di Pro Writing, saya balikin ke Grammarly, skornya jadi tambah kayak gitu. Nah, yang di sebelah Grammarly, sebelah kiri itu adalah Cambridge Dictionary. Jadi, saya suka banget pakai Cambridge Dictionary ini karena di sini kalau teman-teman type down satu kata misalnya, itu nanti ada meaning-nya, terus ada levelnya. Yang saya bilang tadi ada level B1 kah, B2, C1 kah, C2. Nah, level-level itu biasanya penggunaannya tuh berbeda kayak gitu. Nanti bisa dicoba. Terus yang di sebelah kiri paling pojok itu British Council. Ini yang commonly used in PARE. Jadi banyak tutor-tutor PARE itu yang pakai British Council buat reading, buat grammar, buat listening, dan so on. Jadi ada listening dan teman-teman bisa pakai itu buat soal-soalnya juga ada semua di situ. Kemudian Dictionary ini juga bagus, tapi nggak ada level B1, B2, C1 kayak gitulah pokoknya. Tapi itu bagus, dicoba deh nanti Dictionary-nya. Ada quiz-quiz juga, terus ada idiom, ada fun listening, nanti suruh ada lagu, terus fill the blank kayak gitu, jadi itu seru. Oke, next. Nah, ini yang listenable, ini YouTube. Mungkin teman-teman lebih suka YouTuber yang teman-teman pilih, silahkan, karena banyak banget YouTuber yang menyajikan bahasa Inggris, tapi ini adalah salah banyaknya dari YouTuber yang saya subscribe. Dan kalau teman-teman suka British, ke English with Lucy. Kalau suka American, ke A.J. Hook, itu bagus. Lingua Marina itu adalah orang Argentina, tapi beliau share tentang bagaimana beliau bisa belajar bahasa Inggris sampai lancar. Karena beliau langsung sekolahnya di Amerika waktu itu. Dan kalau misalnya nggak suka yang formal-formal, yang grammar dan sebagainya, teman-teman bisa yang listenable di Toastmaster International atau TEDx Talk atau TED aja, itu isinya speech, motivational speech. Jadi kalau yang galau-galau butuh motivasi, silahkan ke sana. Ali Abdal ini favorit saya karena beliau itu ranking 1 di Cambridge kedokteran dan sangat memotivasi banyak mahasiswa internasional. Bahkan ada cara beliau belajar untuk mendapatkan IP yang bagus. Nah, di situ ada, bisa dicoba. Dan lain sebagainya. Kemudian watching, menurut saya nggak usah direkomendasikan ya, karena udah ada Netflix dan teman-teman udah bisa memilih sesuai jenis yang genre yang teman-teman suka. Kalau saya suka kartun itu yang ke Disney, habis itu yang real life-nya itu saya suka ngikutin Harley Quinn karena ngefans banget sama Margot Robbie, Enola Holmes, dan lain sebagainya.
Enola Holmes. Nah, ini adalah secuil foto-foto saya waktu di Pare, karena saya nggak punya banyak memori ya, flash disknya hilang. Jadi ini saya minta teman saya. Jadi ini kayak habis sisi sebelah kanan itu kayak kita habis kelas itu selalu ada namanya foto bareng kayak gitu. Terus kalau sesi kelasnya itu ya kita harus berani, ini speaking class ya, jadi kita harus berani maju satu-satu gitu, nanti diliatin, dikoreksi sama teman-teman, dikoreksi sama tutor kayak gitu. Jadi berdiri, terus yang lainnya melingkar di depan kita kayak gitu. Nah terus, nah ini batch scholarship saya itu pernah diberi kesempatan untuk mengajar Bapak Ibu PKL dan ojol dari seluruh Pare. Jadi seluruh PKL, pedagang kaki lima sama bapak-bapak ojol seluruh Pare itu diundang ke institusi kami untuk belajar gratis waktu itu. Nah ini yang sebelah kanan atas itu kelas teman saya, terus yang sebelah kanan kiri atas juga kelas teman saya. Terus itu seperti apa ya, menggambarkan aktivitas-aktivitasnya, gimana cara mereka mengaplikasikan bahasa Inggris untuk berjualan. Karena di Pare itu kalau teman-teman mau beli pentol itu si pedagangnya udah bisa, mau beli berapa harganya sekian kayak gitu udah bisa kayak gitu, udah mahir bahasa Inggrisnya, bahkan ojol juga kayak gitu. Oke, next adalah quotes untuk teman-teman yang biar nggak biar punya motivasi untuk belajar. Kalau kata Frank Smith, seorang psikolinguistik, di mana beliau ini berkecimpung di dunia linguistik sudah lama dan kontribusinya juga besar, mengatakan bahwa language is not a genetic gift. Language itu atau bahasa itu bukanlah anugerah genetik. Jadi kalau misalnya saya nggak punya darah Amerika, apakah saya nggak bisa belajar bahasa Inggris? Bisa, karena language is a social gift. Itu adalah lingkungan sosial, anugerah sosial gitu. Learning a new language is becoming a member of the club, the community of speakers of that language. Artinya kalau kita belajar satu bahasa baru, itu berarti kita menjadi member atau anggota dari grup, di mana grup itu menggunakan bahasa itu. Ibaratnya kayak gini deh, kalau misal teman-teman belajar bahasa Jawa, ya teman-teman bisa saja disebut sebagai komunitas di bahasa Jawa gitu, orang-orang Jawa gitu, bisa disebut seperti itu gitu. Jadi apakah bisa kita disebut sebagai orang Amerika? Mungkin lebih tepatnya kita pembelajar bahasa gitu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk saya, waktunya di sini mungkin sudah kelewatan. Mohon maaf kalau kelewatan, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Iya, baik. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris tadi pada diem-diem, takutnya bubar gitu kan penontonnya. Ya, baik, terima kasih banyak pada pemateri pada hari ini, yaitu Gusti Ayusari yang telah menjelaskan materi mengenai ya secara tidak langsung tuh pentingnya bahasa Inggris gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, yang disampaikan dengan sangat luar biasa ya, sangat menarik juga. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita buka sesi diskusi ya. Ya baik, sesi diskusi ini waktunya kurang lebih 20 menit. Untuk termin pertama kita buka pada 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi para audiens yang telah memiliki pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur kamera dan juga mikrofonnya, atau bisa tulis di kolom chat yang telah tersedia di fitur Zoom ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Fakih, silakan Fakih. Raise hand. Ya, Fakih. Izin nanya ya, Bang. Ayo, Fakih. Silakan. Izin nanya juga, Sar. Gue nanya aja nih. Menurut Sari ya. Menurut Sari itu, kalau belajar bahasa Inggris itu
harus banget nggak sih nerjemahin semua kata yang mau kita baca atau pelajarin? Karena kadang gue itu kayak saya kayak males banget kalau nerjemahin ya. Pak, jadi kayak kalau udah bahasa Inggris, saya bahasa Inggris aja gitu. Kayak misalkan kayak yang Sari baca tuh, kamus apa Longman ya? Apa tadi? Banyak nih pokoknya. Kayak menurut saya lebih enak kayak misalkan kosakata terus diterjemahin ke bahasa Inggrisnya gitu. Meaningnya ya sebutannya. Itu deh. Terima kasih. Jelas nggak pertanyaan? Jelas. Oke. Makasih Sari. Makasih udah bertanya. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Sari ya. Oke, terima kasih Ya. untuk waktunya. Jadi, Ya. apakah kita harus menerjemahkan semua kata-kata bahasa Inggris? Kalau menurut saya, teman-teman aja nerjemahin jurnal, satu jurnal, ada kan websitenya itu untuk menerjemahkan satu jurnal ke dalam bahasa Indonesia. Itu menurut saya apa ya? Mengurangi esensi dari arti bahasa Inggris tersebut. Karena ada beberapa kalimat pasti atau paragraf yang bisa berubah artinya yang nggak sesuai dengan maksud dari author. Jadi kalau menurut saya, teman-teman kalau pengen belajar bahasa Inggris, itu jangan ubah semua kata-kata. Jadi misal satu kata satu kalimat ya, satu kalimat itu tuh ada dari beberapa kata misalnya ya. Saya nggak punya contoh sih. Nah terus habis itu teman-teman translate semua gitu. Jangan gitu. Tapi kalau buat permulaan untuk mengerti nggak apa-apa. Cuma kalau pengen men-challenge diri teman-teman sendiri itu terjemahkanlah kata-kata yang nggak kalian tahu. Kemudian kalau misalnya pengen men-challenge lagi, kata-kata yang diterjemahkan itu definisinya pakai bahasa Inggris gitu. Karena kita sering banget kalau ke kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, itu satu kata dicari terus muncul banyak kata. Duh, ini artinya yang mana? Jadi bingung kan? Nah, dari situlah keakuratan untuk tahu kata bahasa Inggris itu usahakan untuk cari makna bahasa Inggrisnya, definisinya. Kayak kita ke KBBI lah. Ke KBBI kan kita satu makna aja nanti muncul sinonim kayak gitu kan. Nah, itu lebih akurat menurut saya dan teman-teman bisa pakai yang Cambridge Dictionary yang saya bilang tadi itu seru kata-katanya mudah dipahami juga gitu. Dan jangan translate semuanya karena buang-buang waktu gitu. Kalau enggak nanti kalau misal nggak mau satu-satu ditranslate vocabnya yang susah yang mana, ya pahami satu kalimat, kemudian cari intinya, ambil intinya apa gitu, gitu aja. Begitu, apakah menjawab? Oh iya, makasih Sar. Bener banget sih, kayak misalnya kemarin pelajaran Bu Mega ya, udah dikasih jurnal bahasa Inggris, terus ngejelasin pakai bahasa Indonesia kan. Aduh, parah banget sih itu. Udah tulisan bahasa Inggris, ngejelasin pakai bahasa Inggris kan bingung ya. Masa nge-translate si kalimatnya gitu kan. Pasti nge-translate dari pakai Google Translate sendiri, kayak aneh gitu kan kalimatnya. Jadi bingung jelasinnya. Makasih banget, Sar, atas jawabannya. Iya, jadi ada beberapa dosen yang pakai bahasa Inggris ya kayak Bu Mega. Jadi kalau Bu Mega itu mungkin PPT-nya itu bisa pakai bahasa Inggris aja gitu loh. Jadi dibuat PPT pakai bahasa Inggris, tapi penyampaian poin per slide-nya itu pakai bahasa kita sendiri gitu. Jangan bahasa jurnal ibaratnya yang ibaratnya kita pahami dari inti slide yang ada gitu ya. Seperti yang dibilangin Bu Mega, intinya apa di slide ini gitu. Semangat buat semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak pada Fakih atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Sari mengenai jawabannya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit, jadi selain Bu Mega itu ada Bu Indri yang pakai bahasa Inggris, ada Pak Pascal, ada banyak biologi ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kita tuh harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Ini khususnya anak-anak bio 20, 21 nih ya. Ini saya bilangin dari sekarang aja nih, biar nggak kelabakan ntar nih kalau dikasih tugas jurnal translate. Ya mungkin dari para audiens yang lain apabila memiliki pertanyaan silahkan tanyakan. Boleh melalui mengaktifkan fitur mikrofon dan juga kameranya dan juga boleh menuliskannya di kolom komentar.
Ayo, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya udah pintar bahasa Inggris semua deh, Dek. Jadi nggak tanya. Kalau menurut saya antara pintar sama bingung ini Sari. Kayak karena belajar satu bahasa itu butuh proses dan prosesnya nggak sebentar ya Sar ya. Nggak sebulan 2 bulan tiba-tiba jago bahasa Inggris itu. Betul itu. Ada proses bertahap tuh. Apalagi yang di bahasa Inggris tuh ada 12 tenses ya Sar ya. Berdasarkan waktu itu saya dulu tuh Allahu Akbar ngapalinnya tuh. Ayo apabila ada teman-teman yang masih punya pertanyaan silakan tanya gitu ya. Mungkin gimana cara suka sama bahasa Inggris atau nanya apa gitu. Dari Ajani mungkin mau bertanya Ajani atau Zulfanida. Memang mahasiswa UIN tuh biasanya tuh harus ditunjuk dulu namanya baru nanya dia nih. Sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari para audiens mengenai pemaparan materi hari ini? Kita masih punya waktu 8 menit. Ayo teman-teman yang masih bingung, mungkin tadi ada materi yang nggak kesampaikan dengan jelas atau kecepatan atau kurang detail, silahkan ditanyain nggak apa-apa. Tuh. Ya betul tuh. Yang bio 20 atau 21 nih. Ayo dong nanya dong. Kayaknya nggak suka bahasa Inggris semua kali deh, jadi nggak ada yang tanya. Sepertinya nyasar begitu ya. Ini seriusan nggak ada yang mau nanya lagi teman-teman? Jadi beneran loh, dulu saya tuh benci sama bahasa Inggris, tapi ya karena apa ya, mungkin ke-trigger untuk tujuan awal, saya pengen dapat beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya. Terus habis itu saya juga gap year-nya di Pare kan. Nah, jadi ke bawah sampai sekarang gitu kebiasaan itu gitu. Dan mungkin teman-teman mikir, oh saya nggak gap year kak, saya nggak butuh kursus bahasa Inggris mungkin atau dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu ada yang bertanya. Tapi untuk belajar it's okay karena di kuliah kita bakal ketemu terus gitu loh Pak sama bahasa Inggris. Betul banget itu. Betul. Bahasa Inggris, bahasa Arab apalagi ketemu. Itu ada 2 pertanyaan dari Zoya Lavenza dan juga Hana Ifatalia. Pertanyaan dari Zoya saya bacakan. Kak izin bertanya, sebelumnya perkenalkan aku Zoya dari angkatan 21. Pertanyaannya bagaimana sih Kak cara belajar tenses dengan cepat? Karena saya selama belajar bahasa Inggris selalu kesulitan di belajar tensesnya Kak. Terima kasih Kak. Nah mungkin bisa dijawab dulu nih oleh Sari. Bagaimana cara belajar tenses yang cepat nih Sar? Mungkin ada tips and tricksnya gitu kali ya. Nah ini, iya. Jadi ini saya juga dulu sempat kolahan sama tenses. Terus SMA saya tuh sebel sama reading kan, karena emang reading itu berorientasi pada tenses. Saya nggak suka gitu.
Bahkan teman-teman saya itu yang jago-jago bahasa Inggris, saya tanyain, kapan sih kalau was itu dipakai buat verb ing, kapan was dipakai buat adjective, kayak gitu kan. Terus kapan was kapan pakai ed gitu, kapan pakai was, kapan pakai ed, kayak gitu kan. Itu kayak nyebelin, dan teman-teman saya yang bisa bahasa Inggris itu jawabnya juga singkat-singkat, nggak dijelaskan secara detail seperti apa gitu. Nah, untuk belajar tenses itu teman-teman harus tahu vocab ya. Vocab itu nanti dijabarkan sebagai part of speech. Nah, waktu awal-awal saya belajar grammar itu disuruh kasih tahu menjabarkan dulu part of speech. Part of speech itu apa? Jadi vocab itu vocab itu apa saja yang bertindak sebagai noun, kata benda, bertindak sebagai verb, kata kerja, adjective, adverb, seperti itu. Jadi harus dijabarin dulu gitu. Jadi harus tahu kayak kita tahu di bahasa Indonesia subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa. Kemudian keterangan tempat itu apa, kayak gitu. Di bahasa Inggris kan juga ada kayak gitu. Nah, habis itu kalau tenses itu emang belajarnya itu bertahap ya, jangan langsung nyampur tenses gitu. Awal-awal belajar tenses itu present dulu. Present itu pembentukan kalimat. Jadi kalimat misal I buy a milk, kayak gitu doang. Yang ada s atau es-nya present dulu, kayak gitu. Present itu nanti to be-nya dibedain lagi. To be-nya ada is, am, are, kemudian ada has, have. Kapan kita menggunakan is, am, are, kapan menggunakan have, has, kapan verb-nya itu menggunakan s, es, atau tidak menggunakan s atau es, kayak gitu. Pendekatannya ke satu-satu tenses dulu. Jadi tenses itu jangan langsung dijelentrehin sebagai 16 atau 12 tenses, tapi ambil aja 4. 4 itu ada present, past, future, sama perfect. Udah, ambil itu dulu. Belajar present dulu. Present sudah tadi. Kemudian past. Past itu verb-nya pakai ed. Kalau enggak, nanti ada yang namanya past continuous, kayak gitu kan. Past continuous nanti was, habis was, verb-nya dikasih ing. Habis was, kalau enggak dikasih adjective, kayak gitu. Terus habis itu belajar will. Future, bagaimana menggunakan will. Kemudian habis itu perfect. Perfect itu have, has, plus verb 3, kayak gitu. Jadi kalau mungkin di SMA juga udah diajarin kayak 16 tenses atau 12 itu dikasih kotak-kotak kayak gitu kan. Habis itu dikawinkan ibaratnya. Jadi present sama continuous disatukan. Habis itu perfect sama continuous disatukan, kayak gitu. Terus polanya seperti apa? Nah, itu harus tahu dulu polanya, kayak gitu. Jadi satu-satu dulu dari tensesnya, waktunya, kemudian polanya seperti apa. Nah, itu yang perlu. Kemudian dirangkumkan jadi kotak-kotak gitu. Gimana ya? Aduh, catatan saya hilang. Udah nggak ada catatannya. Jadi kalau misalnya ke gambar, mungkin bisa ya. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kurang lebih secara singkatnya tuh dibagi berdasarkan waktu dulu ya. Ada waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu. Nanti bagian waktu habis itu ada tambahan kata seperti apa ya, kata conjunction kalau nggak salah tuh. Ya pokoknya itulah, ada banyak gitu kalau tenses. Itu juga biasanya paling ruwet di TOEFL. Bentar, sebentar, satu lagi ya. Mungkin nanti habis ini bisa coba ambil satu artikel berita. Nah, itu satu sentence itu diprediksi. Apakah ini menggunakan present, future, kayak gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa lihat di tense itu kuncinya cuma di verb-nya doang. Verb-nya itu pakai has, have, is, am, are, atau setelah itu ing, atau verb 3, atau dan sebagainya, kayak gitu doang. Cuma di situ kuncinya. Oke, semoga bisa menjawab. Ya, baik.
Ya, sudah sangat lengkap sekali ya jawabannya tadi, pemaparan materi dari Gusti Ayu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Hana Ifatalia. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, perbedaan belajar IELTS sama TOEFL itu apa ya Kak? Terima kasih. Nah, monggo dijawab Sari. Oke, itu IELTS ya, IELTS dan TOEFL. Jadi IELTS artinya sudah beda, tapi sama-sama sertifikasi bahasa Inggris, oke? Iya, sama-sama Zoya. Nah, kemudian kalau TOEFL itu dikeluarkan oleh lembaga di Amerika. Jadi, oke, ini dulu di Amerika. Nah, kemudian kalau IELTS itu dikeluarkan oleh lembaga British Council atau UK. Oke, sampai sini udah paham dulu ya. Yang apa sertifikasi yang negara yang mengeluarkan itu sudah paham Amerika sama British. Oke, beda ya. Accent American sama British itu beda. Kalau teman-teman suka Harry Potter, suka Enola Holmes, atau satu lagi itu Cruella, nah itu mereka pakai aksen British. Tapi nanti kalau udah ke apa ya Incredible, terus film-film Disney seperti apa ya? Aduh banyak sih film-film Disney itu. Bentar saya lihat dulu. Mungkin Frozen, nah itu pakainya American gitu. Nah Indonesia itu dekat dengan American sebenarnya karena kalau di belajar alfabet saja itu dari O, P, Q, R, S, T, U. R-nya sudah tebal. O-nya itu bilangnya O. Tapi kalau nanti di British, dia akan berbicara beda. O, P, Q, R. A-nya, R-nya itu tipis. Jadi nggak banget, tapi O. Kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, terus yang membedakan lagi adalah di step-stepnya. Nah, kalau di TOEFL itu kan kita kan di prediction awal-awal kuliah itu kan ada yang namanya listening, reading, sama structure. Nah, di IELTS itu nggak ada structure. Adanya listening, reading, writing, sama speaking. Kalau TOEFL kita dapetin writing sama speaking itu di IBT atau Internet Based Test. Nah, kemudian perbedaannya lagi itu di komponennya. Komponennya nanti itu juga bakal berbeda. Kalau TOEFL itu kebanyakan yang dipakai level vocab-nya yang saya bilang tadi. Level vocab-nya antara B, B1, B2, dan C. C-nya itu nggak begitu common, nggak begitu apa ya, luas kalau di TOEFL. Tapi kalau IELTS, dia sudah banyak sekali menggunakan vocab C. Level C itu banyak sekali. Dan level C itu teman-teman kalau misal baca jurnal nggak tahu vocabnya, nah itu kemungkinan level C kayak gitu. Nah terus listeningnya kalau di TOEFL kan udah tahu kan listening TOEFL itu menjawab pertanyaan ada percakapan, kemudian kita jawab apa. Nah di IELTS itu juga ada percakapan, tapi lebih nanti accent-nya itu accent British. Dan British itu bisa British Indian, British Singapore, British Japanese, ini tuh banyak sekali variasinya. Dan teman-teman kalau dengar orang-orang Asia Timur, kalau nggak Asia Tengah itu bilang bahasa Inggris ngucap bahasa Inggris tuh agak rada aneh gimana gitu ya. Nah itu masuknya nanti ke IELTS gitu. Dan readingnya tadi berbicara tentang vocab, kemudian writing. Nah di sini writingnya itu kalau TOEFL sama IELTS itu nggak ada perbedaan ya. Kalau dari experience teman saya, nah writing sama speaking itu nggak ada perbedaan dari TOEFL sama IELTS. Yang penting nanti pengembangan idenya saja seperti itu. Cuma yang sangat membedakan itu di reading sama listening, dan itu totally different. Begitu. Apakah sudah terjawab, Hana, pertanyaannya? Baik, Kak. Sebanyak penjelasannya sudah, Kak. Oke, baik. Kemudian kita buka termin kedua deh nih ya. Buat satu orang penanya lagi nih. Buat Ajani. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum, Sari. Mau bertanya, gimana sih caranya belajar idiom? Kan biasanya artinya beda sama arti Indonya. Misalkan, break a leg gitu. Kalau diartikan, itu semoga sukses, mematahkan, tapi makna sebenarnya semoga sukses, kan beda tuh yang artinya.
Nah, cara belajarnya gimana ya biar tahu makna sebenarnya. Terus juga ini kita rapel aja ya. Terus Sir, kalau buat newbie lebih bagus belajar American atau British dulu. Thank you Besti. Ya, mungkin dijawab singkat aja Sir ya. Mungkin dijawab dalam waktu 5 menit saja berhubung waktu kita sudah sangat mepet ini. Oke, bismillah. Nah, jadi kalau idiom itu adalah kebiasaan. Kalau kita nggak biasa pakai itu, ya kita nggak tahu gitu. Memang idiom itu artinya beda banget sama yang yang disusun kalimatnya. Nah, itu adalah kebiasaan. Jadi kalau misal kita nggak pernah pakai break a leg atau under the weather or top of the moon atau apalagi ya, banyak sekali idiom itu kita nggak bakal ngerti. Jadi kuncinya belajar idiom adalah pembiasaan. Kalau Anda ingin menggunakan idiom untuk menyemangati break leg, ya silahkan pakai. Tapi kalau misalnya enggak mau belajar idiom cuma biasa-biasa aja, may God bless you kayak gitu ya nggak apa-apa kayak gitu. Dan karena itu pembiasaan, jadi bahasa itu pembiasaan gitu. Kayak Jakarta nih, Jaksel kan kalau misal ada kata-kata yang nggak kita tahu, itu kan juga nggak tahu artinya apa, singkatan-singkatan kayak gitu. Nah, dan kuncinya yang lain adalah menghafal, udah itu aja sih kuncinya. Nah, terus untuk pemula, nggak usah mikirin aksen. Please, ini bakalan bingung karena aksen itu bingungin dan cara pengucapannya tuh bakal beda banget untuk Amerika sama British. Kalau menurut saya pilih aksen yang benar-benar meringankan lidah Anda. Karena kalau Anda suka British, terus maksain British, tapi sebenarnya nggak mampu buat British, capek banget gitu. Ya sudah, nggak usah milih aksen, pilih Indonesian accent saja. Seperti itu, untuk pendekatan lebih simpelnya. Oke. Ya, baik. Apakah sudah terjawab aja nih? Maki udah Ki, mau juhur Ki, udah Ki. Oke. Thank you, Serio. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya. Baik, berhubung sudah ada 4 orang penanya dan sudah 2 termin kita lakukan di sesi diskusi ini. Jadi, maka kita akhiri klasi 4 ini. Sebelum saya akhiri, saya punya closing statement nih. Aduh, udah bunyi tuh, Fatullah. Jadi, closing statement-nya yaitu, jadikan bahasa Inggris itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Karena bisa jadi dengan bahasa Inggris tersebut kita dapat mengubah nasib orang banyak dan juga membuat dunia untuk membuat yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ade dan Gusti. Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat oleh Koordinator KPP Tersius, yaitu Saudari Ade Basyuri kepada Gusti Ayusari. Kepada Saudari Ade Basyuri, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Gusti Ayusari Dwi Sarwori ini atas ilmu dan pengalamannya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan diwakilkan oleh tim Dekdok. Kepada tim Dekdok dipersilakan. Ayo teman-teman, kameranya dibuka dulu. Oke, mulai aja ya. Satu, dua.
Bentar, kok nggak bisa? Satu. Tuh, 2, 3. Satu lagi. Tadi yang ngitung dia sendiri nggak on cam ya, kurang ajar ya. Masih Satu, parah. Oh, 2, nggak boleh, ulang. 3. Nggak boleh, ulang. Tinggal lagi di mana? Lagi menuju ke planet Bekasi. Oh, panas. Iya, pindah planet saya. Curang Nida, awas ya. Baik, telah usai acara kelasi pada hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.